ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serdang Dage, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Muhammad Kadafi dari SD Al-Wasliyah 45 Simpang 4 Kecamatan Serampah, dan di sebelah saya. Hai, perkenalkan nama saya Sri Rezeki dari SDN 102052 Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin. Di sebelah saya. Hai, perkenalkan nama saya Yuni Ananda Sulung. Saya dari SD Negeri 10 6453 Sukadamai, Kecamatan Sebamban. Selamat menyaksikan. Guru penggerak bergerak, tergerak, menggerakkan. Yes. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang Bu Sri. Bagaimana kabar Ibu Yuni hari ini? Baik Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, di sini Ibu Yuni akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching Bu, di sini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu sama Ibu. Kira-kira boleh nggak Bu? Boleh Bu, silahkan Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya nilai Bu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Rubrik penilaian coaching itu seperti apa? Yang pertama itu Bu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga akan merespon jawaban dari si coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip dari coaching. Prinsip dari coaching itu adalah yang pertama itu Bu, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi, ada sedikit nih Bu yang mau saya tanyakan dengan Ibu. Kira-kira boleh Bu? Boleh Bu, silahkan aja Bu. Oke, pertanyaan yang pertama Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat proses coaching berlangsung Bu? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan juga menyediakan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta Bu. Oke, Ibu akan mempersiapkan kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Iya Bu. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut Bu, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, menyiapkan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Bu.
Oke, Ibu memilih pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Nah, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu dapatkan dari pilihan tersebut, Bu? Saya ingin si Koci mendapatkan solusi, Bu, atas permasalahannya, Bu. Oke, baik. Berarti Ibu ingin si koci tersebut mendapatkan solusinya sendiri ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan si koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti Bu, setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, selamat bekerja ya Bu. Iya, sama-sama, Bu. Selamat siang, Pak Kadapi. Siang Bu Yuni. Apa kabarnya, Pak? Sehat. Gimana kabar Bu Yuni? Baik, Pak. Tapi saya lihat Bapak tidak seceria biasanya. Apa ada masalah, Pak? Iya benar Bu Yuni. Saya ingin berkonsultasi sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu buat saya Bu? Ada, Pak. Silahkan kalau Bapak ingin berbagi cerita dengan saya. Iya begini Bu. Di kelas saya ada seseorang anak yang minat belajarnya sangat kurang Bu. Di samping itu ia sering sekali mengganggu temannya pada saat jam pelajaran. Saya bingung Bu. Jadi beberapa hal sudah saya lakukan. Saya berikan teguran. Namun dia sepertinya seperti itu terus Bu, gitu. Jadi di sini saya ingin berkonsultasi mencari solusi yang terbaik buat Ibu. Kira-kira apa ya Bu, solusi yang terbaik biar bisa kita lakukan ya? Oke, sebelum saya menjawab itu, mari kita mencari solusinya bersama ya, Pak. Iya. Jadi menurut Bapak, apa penyebab anak itu bisa seperti itu, Pak? Nah, kalau saya telusuri Bu, si anak ini memiliki dari latar belakang orang tua yang memiliki kasus perceraian Bu. Jadi si ibu dengan ayahnya bercerai dan berpisah. Saat ini anak tinggal dengan si ibu. Namun ibunya saat ini bekerja untuk mencari kebutuhan atau nafkah dari keluarganya. Saya rasa mungkin si anak ini sedikit banyak kurang perhatian lah, Bu. Bukan sedikit lagi banyak. Mungkin seperti itu Bu, kalau menurut saya. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari anak tersebut, Pak? Saya menginginkan si anak motivasi belajarnya lebih giat lagi. Kemudian si anak juga jangan sampai mengganggu temannya yang lagi belajar, terus diganggu dia sehingga temannya menjadi kurang aktif belajarnya seperti itu. Oke, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Iya, saya sudah komunikasi dengan keluarganya atau orang tuanya dengan si ibunya. Minggu lalu saya ada waktu dan saya hampiri ke rumahnya, saya ajak komunikasi. Ternyata memang benar Bu, ada kurangnya perhatian si anak, ya, dan si orang tua coba untuk memperbaiki dan melebihkan waktunya untuk memperhatikan anaknya. Seperti itu Bu. Oke, Pak. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah ada perubahan setelah Bapak berkomunikasi dengan orang tuanya? Ya, secara maksimal hasilnya masih kurang ya menurut saya Bu. Dalam hal ini saya melihat dari kinerja dia atau pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal materi yang saya ajarkan, dia masih kurang mampu untuk menjawab gitu. Jadi saya kira saya agak sedikit kurang puas untuk hasil yang didapat dari anak ini. Seperti itu. Begitu ya, Pak. Jadi, apakah ada rencana lainnya untuk membuat anak tersebut agar meningkatkan hasil belajarnya, Pak? Iya Bu, saya ada rencana ke depannya mau buat
media pembelajaran yang semenarik mungkin, Bu. Jadi penggunaan yang fokus, ya, saya buat video-video pembelajaran semenarik mungkin. Saya rasa mungkin anak tersebut lebih tertarik belajar dalam membuat video-video seperti itu, Bu. Dan tidak hanya itu, saya coba akan lakukan pelajaran dengan kinestetik, ya, pengamatan langsung, ya, baik di dalam ruangan ataupun di luar, seperti itu, Bu. Kira-kira Pak, kapan bisa Bapak laksanakan? Iya, secepatnya, Bu. Artinya besok akan saya laksanakan karena saya sudah rencanakan ini dari kemarin-kemarin, sudah saya buat media pembelajarannya, videonya, sudah saya siapkan, Bu. Tinggal saya laksanakan aja, Bu. Oke Pak, setelah Bapak sharing ini masalah Bapak dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Iya, perasaan saya lega lah, Bu. Artinya selama ini saya berpikiran, wah, ini beban saya, ya, menjadi tanggung jawab saya memperbaiki masalah di murid, ya. Namun dengan saya mendapatkan solusi dari Ibu tentang permasalahan ini, saya sangat lega sekali gitu. Syukurlah Pak kalau seperti itu. Jadi di kemudian hari saya berharap Bapak bisa mendapatkan hasil dari siswa yang bermasalah tadi, ya Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih atas waktunya, atas solusinya yang telah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama ya Pak. Ya, kalau gitu saya ucapkan terima kasih lagi, ya, Bu. Iya Pak. Oke, Bu Yuni. Bu Yuni tadi telah melakukan coaching ya, Bu ya. Nah, sebelum penutupan, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang telah Ibu lakukan tadi ya, Bu ya. Iya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan sudah melakukan rencana aksi serta tanggung jawab. Oke, bagus Bu. Ibu sudah menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, saya sebagai observer tadi Bu juga sudah melihat coaching Ibu secara langsung yang sudah Ibu lakukan. Saya lihat di sini Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, sehingga si coaching tersebut Bu dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, dari kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan nantinya setelah melakukan observasi ini, Bu? Saya ingin mengembangkan, menyiapkan pertanyaan berbobot, Bu, agar kedepannya saya bisa lebih menyiapkan pertanyaan berbobot untuk membantu rekan sejawat saya yang memiliki masalah. Oke, Ibu berarti akan lebih memahami lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching pada hari ini? Perasaan saya senang, Bu, lega juga karena saya bisa membantu rekan sejawat untuk mencari solusi dari masalahnya, Bu. Oke, kalau begitu Bu, demikian ya Bu ya observasi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Terima Iya. kasih. Terima kasih juga ya Bu atas waktunya. Oke, sama-sama Bu.